Halo sobatku sekalian dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sudahkah Anda memanjat pohon tomat hari ini? Sama, saya juga belum. Kembali lagi bersama saya Joe Smith yang akan merangkum sebuah film action dari negara Sakura, yaitu Baby Assassin tahun 2021. Film ini berkisah tentang dua orang gadis yang berkepribadian berbeda namun memiliki satu kesamaan, yaitu sebagai pembunuh bayaran, di mana mereka harus berbaur dengan penduduk sekitar yang ternyata hal itu sangat sulit bagi mereka karena kepribadiannya yang sangat unik. Penasaran? Ini dia alur ceritanya. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Berawal dari sebuah tes wawancara di sebuah toko swalayan, yang dimana seorang gadis tomboy bernama Mahiro, kita panggil saja Hiro, mendapatkan misi untuk membunuh pemilik toko tersebut. これ可愛いなって。他になんか仕事やってんの？ YouTube とか。今夜が足りてなくて。無理？洗面とか向いてないし、私。それ多分野原ひろし言ってないですよ。時間差できたな。え？後で怒られればいいや。Setelah melakukan aksinya itu, ia lalu dikepung oleh para pegawai toko di situ dan terjadilah adegan baku hantam yang sangat sengit. てめえ大丈夫に何してくれ！書いてる書いてる。俺たちは正常から行くぞ！もう警察のためだろ。オッケーオッケー。うれSetelah menghabisi beberapa pegawai di situ, ia lalu dihadapkan lagi pada seorang pegawai yang memiliki postur lebih tinggi darinya. Dan もう一戦頼むわ。saat sedang kelelahan, tiba-tiba Hiro mendapat serangan fajar dari belakang. Tapi untungnya langsung diselamatkan oleh teman asasinnya bernama Chisato, bukan Chitato. バイトして潜入してから殺すって計画じゃなかったっけ？Diketahui mereka berdua adalah asasin profesional yang bekerja pada suatu organisasi rahasia. Mereka selalu melaksanakan tugasnya dengan cepat dan tanpa basa-basi. Dan inilah keesokan harinya, Hiro mendapatkan telepon dari Chisa yang ingin meminjam pistolnya dan menemuinya di suatu tempat. Sesampainya di sana, ternyata Chisa sudah menangkap seorang pria yang menjadi target mereka selanjutnya. Kali ini, Chisa yang mendapatkan tawaran pekerjaan dari sebuah restoran di dekat situ harus bergegas pergi dan menyuruh Hiro untuk membereskan sisa pekerjaannya. いやバイトの店長から電話来てさ、今からシフト入れないって言われた。嘘でしょ。こいつどうすんのね？関係なくて、ねえただのバイトだよね。聞いてる？言ってきなよ。こいつ殺してってよ。あ、忘れてた忘れてた。 Seperti kata saya di awal, mereka dipaksa harus berbaur pada anjing kima. Mereka dipaksa harus berbaur pada penduduk sekitar untuk menutupi kedok mereka. Setibanya di tempat kerja, Chisa yang tidak mempunyai skill apa-apa selain membunuh,
diharuskan untuk menyiapkan hidangan makanan penutup, yaitu mengoleskan sebuah krim di atas makanan itu. Pada awalnya Chisa selalu gagal, namun ia berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan hidangan tersebut dan berhasil. Namun saat menyajikan hasil karyanya, お待たせいたしました。お前何しとんじゃこれ。あんた何か書いてるよ。 alhasil dia pun dipecat dan gagal berbaur di masyarakat. Di rumah mereka, Hiro yang sedang sibuk mencari lowongan pekerjaan merasa bingung karena setiap lowongan yang ada mengharuskan tes wawancara terlebih dahulu. Yang dimana kita tahu kalau Hiro adalah orang yang sangat introvert dan sulit berhadapan dengan seseorang yang belum dia kenal. Tidak lama kemudian, Chisa pun pulang. Perlu kita ketahui, mereka ditugaskan dari organisasinya untuk tinggal bersama walaupun kepribadian mereka yang jauh berbeda. Alhasil mereka selalu bertengkar dikarenakan perbedaan pendapat seperti ini. いやいいよ辛いの嫌いだからお子様だね。てか辛いのが嫌いイコールお子様っていうロジック自体おかしいからこの人パンでおでん食べるやっぱいろんな分。このパンは本質じゃないよねこのパンでごまかされてる感じがする食べないのね。パンは食べるしちゃんと謝れごめんなさい。 Film lalu flashback ke beberapa minggu sebelumnya, di mana tampak seorang bapak tua bernama Tojo yang seorang bos gangster sedang bertemu seorang gadis SMA yaitu Chisa. Chisa lalu mengajak kakek Tojo ke suatu tempat untuk bermesraan. Tapi tiba-tiba あとはよろしくお願いしますはいではまたお疲れはい映画の予告編始まる早く行かない setelah itu mereka bertemu dengan atasannya yang bernama Tanaka. Tanaka menyarankan mereka untuk segera berbaur dan mencari pekerjaan setelah lulus SMA nanti. Ia juga menyarankan mereka untuk tinggal bersama karena perusahaan menganggap jika mereka berdua adalah sebuah tim yang sangat bagus. Awalnya mereka berdua sangat keberatan dengan keputusan itu. Tapi karena itu adalah keputusan dari perusahaan, mau tidak mau mereka harus menerima hal tersebut. てか住所ってどっちだっけ。メールはウグイスダに草野さんがいろいろ教えてくれてたじゃん無責任な。お互い様だから こっち。Keesokan harinya, ditemukan mayat kakek Tojo oleh para kelompok gangsternya yang diketuai oleh seorang pria bernama Ippei, serta kaki tangannya bernama Kazuki dan Himari. Dan satu lagi suami Himari bernama Watanabe. Kemudian, Himari dan suaminya ditugaskan untuk mencari tahu siapa dalang dari pembunuhan kakek Tojo. Berbekal aroma parfum dari sapu tangan kakek Tojo, Himari sangat penasaran untuk menemukan pelaku sebenarnya. Kemudian, tampak seorang pria, kita sebut saja Pak Tono, yang sedang berjalan pulang ke rumahnya, namun tiba-tiba ia diculik oleh Himari dan suaminya. Ternyata Pak Tono adalah seorang pengusaha toko kelontong yang sering dikunjungi kakek Tojo untuk ditagih uang jatah preman. Himari dan suaminya langsung menginterogasi Pak Tono yang diduga menjadi dalang dari kematian kakek Tojo. Pasangan ini lalu mengancamnya untuk mengaku jika ingin hidup lebih lama. Pak Tono lalu mengatakan jika ia sempat mengisi formulir perjanjian di suatu website pembunuh bayaran untuk menghabisi kakek Tojo karena merasa kesal selalu dipalak olehnya. Ia lalu mengaku jika dia juga menyewa untuk menghabisi satu orang lagi, yaitu Hanabusa yang ternyata masih hidup. Mendengar hal itu, Himari menjadi sangat antusias karena bisa menjadikan Hanabusa sebagai umpan untuk memancing pembunuh bayaran yang mereka incar.
Kemudian Himari memberikan satu syarat pada Pak Tono untuk berduel dengan suaminya jika ingin dibebaskan. Pak Tono mau tidak mau menerima tawaran tersebut dan keesokan paginya tampak Chisa yang sedang buru-buru untuk menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu mengincar Hanabusa. チャリの鍵チャリの鍵チャリの鍵 Sesampainya di sana, ia lalu menodongkan pistolnya kepada Hanabusa, akan tetapi Himari dan suaminya yang sudah berada di lokasi tersebut kemudian menangkap Chisa. Himari sangat kaget dan tidak percaya jika seorang pembunuh kakek Tojo hanyalah gadis kecil yang lebih muda darinya. Oleh karena itu, Himari merasa senang karena melihat Chisa tampak seperti seorang psikopat seperti dirinya. Himari lalu meminta nomor HP Chisa dan menyita pistolnya. Akan tetapi Chisa yang merasa kesal dengan tingkah Himari yang sok asik mencoba untuk melawan dan 寂しいことは言わないでよねえお願いお願いお願いあちらだねこんなんで殺しゃやれんのか。こいつどうすんの。そいつ死んだら結構都合いいかも。殺し屋から守ってくれるって約束じゃんね。 tidak lama kemudian Chisa pun mulai sadar dan merasa heran karena dirinya masih hidup. Ia juga merasa kesal karena pistol miliknya telah dicuri oleh Himari. Dan inilah kejadian di awal tadi ketika Chisa meminta Hiro untuk datang dan meminjam pistolnya itu. Kita kembali ke masa sekarang. Tampak Chisa yang sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja di tempat barunya. Hiro yang mendengar hal itu lalu meminta tolong kepada Chisa untuk diajak juga ke tempat kerjanya yang baru. Awalnya Chisa ragu dengan kepribadian Hiro yang seorang introvert. Tapi Hiro memohon dan mengatakan, mungkin jika ia bekerja bersama Chisa, ia bisa menghilangkan rasa introvertnya itu. Dan ternyata, pekerjaan baru mereka adalah sebagai pelayan maid cafe. Jika sobat sekalian penggemar anime, pasti tak asing lagi dengan model pelayanan maid cafe seperti ini. Ini, dan ini. Lanjut. Saat sedang diinterview, mereka disuruh untuk menunjukkan bakatnya jika ingin menjadi pelayan maid cafe. Dan じゃあ次は実技テストっすね。はい。前じゃあ千里ちゃんは採用で。おざっすうっす Hiro yang seorang introvert hanya terdiam karena merasa tidak nyaman dengan pekerjaan barunya itu. Oleh karena itu, Hiro tetap diterima bekerja tetapi menjadi pengawas saja. Kemudian mereka melaksanakan tugasnya masing-masing. Chisa yang mendapatkan pelanggan pertamanya mulai melayaninya dengan riang gembira. Sedangkan Hiro hanya berdiri diam saja dan menatapi tingkah Chisa yang menurutnya sangat berlebihan. Lalu tiba di mana saat kafe segera tutup. Karena hasil dari pengunjung hari ini sangat memuaskan, jadi manajernya mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan keberhasilan itu. Dan lagi-lagi Hiro yang merasa tak nyaman di dalam keramaian langsung beranjak pergi dari situ. Keesokan harinya, Chisa yang mulai bersiap-siap berangkat kerja mengajak Hiro untuk bersiap-siap juga. Akan tetapi Hiro menolak kembali ke tempat itu karena merasa tak cocok dengan kepribadiannya. Alhasil Chisa pun kecewa dengan sikap Hiro.
Sementara itu di sisi lain, Ippei bersama tangan kanannya Kazuki yang sedang berjalan-jalan menemukan sebuah maid cafe dan ingin mampir sejenak. Di dalam kafe mereka lalu disambut oleh para pelayan senior di situ dengan ramah. Saat ditunjukkan daftar menu di situ, Ippei pun kaget melihat daftar harga yang dipatok sangat tinggi dari harga kafe biasanya. Karena sudah terlanjur masuk, akhirnya mereka berdua memesan menu yang paling murah di situ, yaitu telur dadar atau omelet. Tak lama kemudian pesanan mereka pun datang. Tidak lupa, sebelum menyantap hidangan, mereka diwajibkan menyebut mantra rahasia seperti ini. もっと美味しくなるおまじないをかけさせていただきます。萌え萌えと私の言葉を追っかけっこしてください。せーの、萌え萌え。萌え萌え美味しくなる。萌え萌えキュン。 Setelah itu, pelayan menawarkan untuk mau digambarkan apa di atas omelet mereka. Ippei lalu menyuruhnya untuk menuliskan nama gangster mereka di atas omelet itu. Dikarenakan botol sausnya yang terlalu besar, jadi tulisan nama gangsternya menjadi kacau. Merasa hal itu sangat lucu, Kazuki pun tertawa terbahak-bahak dan... 黙って聞いてりゃ何が萌え萌えキュンだこのクソ甘。お客様、どうかなさいましたか？ Merasa sudah diremehkan, Ippei dan Kazuki lalu menyuruh semua pelayan di situ untuk berbaris satu persatu sambil menghadap ke belakang. Akan tetapi Chisa menolak perintah itu dan inilah yang terjadi. Setelah itu, Chisa tampak stres karena ia harus meninggalkan pekerjaannya lagi akibat dari ulahnya itu. Ia juga memanggil seorang petugas pembersih dari organisasinya untuk membereskan mayat tersebut. Alangkah bertambah stresnya dia ketika melihat tagihan dari tugas pembersih yang sangat mahal karena ulahnya yang di luar dari perintah organisasi. Dalam perjalanan pulang, Chisa tampak kesal karena hari-harinya dipenuhi kesialan yang bertubi-tubi. Sesampainya di rumah, Chisa lalu dihampiri Hiro yang mencoba meminta maaf padanya karena telah mengecewakannya atas pekerjaan di maid cafe. Mendengar hal itu, Chisa merasa senang dan memaafkan Hiro karena sudah memberanikan diri untuk meminta maaf padanya. Chisa lalu menyajikan sepotong kue tar untuk merayakan hal itu. Sementara itu di sisi lain, tampak Himari yang menemukan jasad Kazuki dan mendapatkan petunjuk yang sama, yaitu bau parfum seperti pada jasad kakek Tojo. Ia lalu segera menelpon Chisa dan menantangnya untuk datang ke markas gangsternya. Chisa yang sangat kesal dengan tingkah aneh Himari lalu menerima tawaran tersebut. 今位置情報送ったからそこ集合。玉取りに来いや。てめえを撃った喧嘩のてめえで片付けろや。首洗って待ってな、カス。 Setelah itu, Chisa meminta bantuan pada Hiro untuk mengunjungi markas gangster tersebut. Hiro yang merasa suntuk karena belum menerima pekerjaan dari organisasi mereka, akhirnya menerima tawaran itu dan... 1回だけだよ。モービーによって買えるとか言ってなかった？桑田、マジ込みなんだけどありがとう。使わないんだよ。 Sesampainya di sana, mereka lalu bertemu dengan seorang pria yang berlaga seperti Bruce Lee. Ia lalu menunjukkan aksi kuda-kuda terbaiknya dan... Keributan itu pun memancing para gangster di situ untuk keluar dan terjadilah aksi tembak-tembakan yang sangat sengit.
Hiro yang berhadapan langsung dengan Himari kemudian dihadang oleh suaminya yang memaksa Hiro untuk berduel tangan kosong dengannya. やべえやつより先行っとけよ。 Hiro yang terdesak karena diajar habis-habisan oleh Watanabe akhirnya menemukan kesempatan untuk mengambil pistolnya kembali. Dan di sisi lain, Chisa bertemu dengan Himari yang tak diduga tersandung dan kehabisan peluru. Tak kehilangan akal, Chisa lalu menyuruh Himari untuk melihat termos kesayangan miliknya yang telah dirusak oleh Chisa. Dan お酒漏れてるよ。setelah keluar dari situ, mereka lalu dikejutkan karena telah kehilangan sepeda mereka yang telah disita oleh polisi akibat parkir sembarangan. Keesokan harinya, mereka kembali bertemu dengan atasannya yang mengabarkan jika organisasi telah memutuskan untuk memisahkan mereka berdua yang sudah banyak berbuat onar dan merugikan organisasi. Mendengar hal itu, Chisa dan Hiro pun それは itulah tadi alur cerita dari film Baby Assassin tahun 2021. Semoga film ini dapat mengisi waktu santai Anda sejenak. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, sekian dari saya dan terima. It's a better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset.